Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak ingin badai masalah, badai persoalan, pencobaan terjadi dalam hidup kita. Tapi dalam hidup ini mau tidak mau, selama di dunia ini kita pasti menghadapinya. Karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, di sana kita akan menjalani semuanya dengan penuh ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan Roh-Nya yang kudus senantiasa menguatkan kita. Karena itu mari datang bersama dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan. Kau mendengar seruan hatiku, sebab itu tenang jiwaku. Karena ku tahu Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa untuk selamanya. Kau yang pegang kendali, Kau yang menyerahkan, Kau yang menciptakan semua, Kau yang berkuasa, Yesus, haleluya. Haleluya. Kau yang menemani melewati lembah gelap, badai persoalan masalah hidupku.
Yesus. Yesus Tuhan. Jiwa kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku
akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara lewat setiap teks-teks Alkitab, ayat-ayat yang kami baca. Dan Tuhan memberikan sebuah rema yang menjadi berkat tersendiri bagi hidup kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya Kau urapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita telah sampai pada surat Paulus yang kedua kepada muridnya yang bernama Timotius. Kita sampai hari ini pada pasal yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin
bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca kembali pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, ayat 6, 7, dan 8. Kita baca 3 ayat ini. Jadi kita baca 3 ayat agar gitu ya. Agar kita dapat mengerti, supaya kita dapat mengerti setidaknya konteksnya apa ini ayat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan baca mulai ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan, yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan kobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Ya, jadi Timotius ini punya karunia, dan kita tahu karunia itu adalah untuk melayani. Karunia itu gunanya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk melayani anggota tubuh Kristus. Ya, karunia Roh Kudus ini. Dan dikatakan kobarkan. Ayat 7 begini. Lalu setelah dikatakan kobarkan, ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tiba-tiba dia menyinggung tentang ketakutan. Kalau dipikir-pikir, bukankah memang untuk kita melayani Kristus, mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita, terkadang salah satu lawan utamanya adalah ketakutan. Benar tidak, saudara? Kadang-kadang kita takut diejek orang, kita takut kita tidak cukup baik, kita takut kita nanti salah-salah begitu. Ya. Nah, Rasul Paulus katakan kobarkan. Lalu ayat ke-8, jadi janganlah malu. Nah, ya, malu. Jadi jangan malu. Ketakutan membuat kita malu, kan begitu ya? Untuk melayani Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bahkan kita malu bersaksi, memberitakan Injil. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, puji Tuhan. Kalau kita nuruti malu, saya rasa tidak akan ada habisnya. Menuruti takut tidak akan ada habisnya. Saudara, kalau sebuah pelayanan itu telah dipercayakan oleh Tuhan pada kita, mari kita bergerak. Jangan ada ketakutan. Saudara mungkin merasa suara saudara tidak bagus, saudara tidak cukup pandai dan lain sebagainya. Saudara tidak cukup hebat, tidak cukup punya kemampuan dalam satu bidang. Tetapi satu ketika seizin Tuhan, mungkin lewat seorang hamba Tuhan, meminta saudara melayani bidang itu. Saudara mungkin sudah berkata, Pak, saya tidak bisa loh sebenarnya. Tapi hamba Tuhan itu berkata, bisalah. Gitu. Ayo coba bantu pelayanan. Maka ketika itu terjadi, saya ajak saudara untuk berkata ya. Mungkin itu akan membuat saudara malu, saudara takut salah, saudara malu. Kalahkan. Setidaknya, kalaupun memang sebenarnya itu bukan karunia saudara,
ya, lalu saudara tetap melayani di bidang itu, yang salah kan bukan saudara, yang salah adalah pendeta yang atau hamba Tuhan atau pemimpin yang meminta saudara melayani di bidang itu. Tugas saya dan saudara adalah yes, ini pelayanan. Kita bukan mandang untuk tampilnya, kita pandangnya ini untuk melayani Tuhan. Kalau saya sendiri secara pribadi menuruti rasa malu, takut, saya ini seorang pemalu sebenarnya ya. Saya sangat pemalu sekali sebenarnya. Dan banyak ketakutan karena saya merasa kurang ini, kurang itu. Tetapi kalau saya menuruti itu semuanya, saya tidak akan ada di sini sampai hari ini. Pikiran saya hanya satu, saya berusaha mengalahkan ketakutan saya. Saya berusaha mengalahkan rasa malu saya. Karena saya tahu ini adalah buat Tuhan, bukan buat saya. Ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika pikiran itu ada selalu di pikiran kita, maka berjalanlah, jangan malu, layani Tuhan. Pokoknya ini buat Tuhan, bukan buat saya. Kalahkan rasa malu saudara, kalahkan rasa takut saudara, dan bergeraklah untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyertai saudara dan saya dengan luar biasa. Karena seringkali saya mendapati Tuhan bukan mencari orang yang terhebat, orang yang terbaik. Tapi Tuhan mencari orang yang mau. Orang yang mau dipakai oleh Dia. Orang yang mau berkorban untuk pekerjaannya. Orang yang mau karena cintanya pada Tuhan berdiri untuk melayani Dia. Kalau dia cari yang terbaik, kalau dia cari yang terhebat, dia bisa ciptakan ribuan malaikat yang jauh lebih hebat dari kita. Karena itu mari datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan diri saudara dan saya orang yang mau mengobarkan karunia Allah yang telah Tuhan berikan pada kita. Melayani Tuhan, melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang mengangkat kami, menolong kami, menyadarkan kami. Seringkali kami kalah oleh rasa malu dan takut. Kami takut dipermalukan. Tapi kami lupa bahwa seharusnya kami lebih takut kepada Tuhan. Kami takut ditertawai oleh orang. Dan kami lupa bahwa seharusnya kami takut ketika kami menolak apa yang disuruhkan Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu terus membaharui kami menjadi ciptaan baru yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa, derita, dan aniaya karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh, karena nama-Mu yang besar.
Tuhan, kiranya kuatkan mereka dan lepaskan mereka. Tuhan, kiranya kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Kiranya jamahan-Mu terjadi atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan. Indonesia mengalami pertolongan dari Tuhan. Bahkan banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya pengampunan-Mu atas bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Terus kami mohon agar melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami semua, hamba-hamba-Mu, hati yang tulus ikhlas bersama dengan keluarga kami. Berikan kami semuanya hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu, Tuhan. Juga kiranya cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi untuk kami dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba anak-anak-Mu yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini, berkati mereka. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang luar biasa. Berkati rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Dan kiranya Kau jaga hidup mereka agar terus berada dalam jalan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, sekarang kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit dimanapun berada. Baik saat ini sakit di rumah maupun di berbagai tempat, Tuhan, kami berdoa kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Tuhan, kami lebih dulu berdoa, kalau misalnya masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya Kau ampuni Tuhan. Tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami benar-benar sanggup bertobat, berbalik kepadamu. Dan Tuhan, dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa berikan kami damai sejahtera, berikan kami ketenangan, bahkan berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk permohonan doa masing-masing. Kita akan berdoa. Haleluya.
Puji Tuhan. Sudah ya? Ayo kita lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.